Halo teman-teman kelas 7, bertemu lagi dengan Miss Yuni di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita mau belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Mari sama-sama kita saksikan penjelasannya. Gimana? Sudah siap? Sudah siap? Ayo! KD yang dipelajari adalah 3.5 dan 4.5. Kita mulai dengan pengertian teks prosedur. Apa sih artinya teks prosedur? Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Gimana? Sudah ingat? Sudah ingat? Seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa jenis dari teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, cara memainkan sesuatu. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Yang ketiga, cara melakukan sesuatu. Nah, yang kita pelajari saat ini untuk teks prosedur adalah cara melakukan sesuatu. Maka untuk struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu ada 2. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Arti dari tujuan dan langkah-langkah dalam teks prosedur ini maksudnya apa sih? Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tujuan. Maksud dari tujuan teks prosedur ini adalah pernyataan awal dalam kita membuat teks prosedur. Jadi tujuannya dari kita membuat teks prosedur ini dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan kalimat tentunya sebagai pernyataan pertama. Yang kedua ada langkah-langkahnya. Sesuai dengan namanya langkah-langkah, ya pasti tahapan-tahapannya dalam membuat teks prosedur tersebut. Dan jangan lupa di akhir ada penutup ya, walaupun penutup bukan struktur dari teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur ada 7. Yang pertama menggunakan kalimat perintah seperti tutuplah, bukakan, letakkan, dan sebagainya. Yang kedua menggunakan bentuk pasif. Bentuk pasif ini kata kerjanya dimulai dengan di, misalnya diletakkan, ditutup, dimulai, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kriteria atau batasan, misalnya tuanglah air dalam 1 gelas ukuran 50 ml. Nah, jadi ukuran 50 ml itu adalah batasannya. Yang keempat penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan dan sebagainya. Jadi bagaimana cara membuatnya, tujuannya dan juga alatnya. Yang kelima ada kalimat saran dan larangan. Kalau saran ini berarti ada kata sebaiknya, dan kalau larangan ini berarti ada kata jangan, tidak, dan lain-lain. Yang keenam menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Maksud dari pelesapan ini adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Nah, kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena objek, predikat, atau objeknya sama, sehingga bagian yang sama disebutkan hanya sekali. Begitupun juga dengan kata penghubung. Kadangkala penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Untuk itu diperlukan pelesapan. Yang ketujuh, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Jadi loyang ini di bawah, tidak digerakkan. Dan akhiran kan dipakai jika objeknya bergerak. Contohnya, lumurkan mentega pada loyang. Nah, menteganya ini yang bergerak. Baiklah teman-teman, bagaimana? Apakah sudah paham tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur ini? Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh share ke Miss Yuni ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa. Dah.